Selamat siang, perkenalkan nama saya Angela Samud, kelas 2020A. Saya kuliah di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan membawa sebuah ujian yang bertema penting kandungan gizi atau protein bagi tubuh manusia. Yang pertama, pengertian gizi. Etimologi istilah gizi berasal dari bahasa Arab gizai yang berarti makanan yang menyehatkan. Istilah tersebut dipilih oleh Prof. Purwo Sudarmo pada tahun 1904 sampai 2003. Saat melakukan konsultasi dengan Lembaga Bahasa Universitas Indonesia, istilah tersebut mulai dipakai oleh kalangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat sejak tahun 1952. Gizi merupakan hal yang harus dipenuhi oleh semua makhluk hidup, khususnya manusia untuk menjaga kesehatan tubuh dan kalangan hidupnya. Mengingat pentingnya peranan gizi untuk tubuh, sudah seharusnya kita memahami mengenal gizi, termasuk pengertian gizi menurut para ahli. Secara umum, gizi bisa dimaknai dengan zat makanan pokok yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Secara umum, gizi bisa dimaknai dengan zat makanan pokok yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Bisa dibayangkan bila kekurangan gizi, manusia bisa terlihat sangat kurus dan lemah. Selain itu, akibat dari kekurangan gizi, manusia bisa terserang berbagai penyakit, mulai penyakit sederhana hingga penyakit kronis. Namun, keadaan kelebihan gizi juga tidak baik, sehingga gizi harus dipenuhi dengan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dalam dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal, guna mencegah masalah gizi, sehingga dalam menjalani gaya hidup sehat, setiap orang dihimbau untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi tubuh dapat dipenuhi dalam setiap harinya. Masalahnya, tak semua orang mungkin paham mengenai pedoman gizi seimbang yang harus dilakukan. Sebelum memahami pedomannya, Anda juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian nutrisi yang seimbang. Yang dimaksud dengan gizi seimbang secara umum, gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang sejenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan atau pada anak-anak, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Penderitaan gizi buruk juga sangat berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan atau penyakit lainnya seperti yang pertama, resistensi insulin, yang kedua, hipertensi, yang ketiga, dislipidemia, yang keempat, diabetes tipe 2, yang kelima, penyakit kardiovaskular, dan yang keenam, imun defisiensi, dan yang ketujuh, gangguan kesuburan atau infertilitas. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, di Indonesia sendiri, penerapan gizi seimbang memberi perubahan ke arah yang lebih baik, seperti
prevalensi stunting yang mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,2% pada tahun 2018. Akan tetapi, di sisi lain angka obesitas juga mengalami peningkatan dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2019. Oleh sebab itu, prinsip nutrisi seimbang sifatnya sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan ini. Yang pertama, pengertian gizi menurut beberapa para ahli. Menurut Tuti Sunardi, gizi adalah suatu kondisi yang dapat menciptakan pengaruh terhadap proses perubahan berbagai jenis makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, menurut Krajnica Graha, gizi adalah unsur yang terkandung di dalam makanan, di mana unsur-unsur tersebut dapat memberikan manfaat bagi tubuh yang mengkonsumsinya, sehingga menjadi sehat. Yang berikut menurut Nirmala Dewi, gizi adalah inti makanan yang bisa dimanfaatkan untuk memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh manusia. Yang berikut menurut Aspek Kurnia Nanggala, gizi adalah zat hara dalam makanan yang bernilai dan diperlukan makhluk hidup untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan kegiatan hidupnya. Yang kedua, pengertian protein. Kebutuhan protein bagi manusia dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah protein yang diganti dalam tubuh. Ini bisa dilakukan dengan menghitung jumlah unsur nitrogen atau zat lemas yang ada dalam protein makanan, dan menghitung pula jumlah unsur nitrogen yang dikeluarkan tubuh melalui air seni dan tinja. Yang pertama, protein adalah penyusunan kurang lebih dari 50% berat kering organisme. Protein bukan bahannya sekedar bahan simpanan atau bahan struktural seperti karbohidrat dan lemak, tetapi juga berperan penting dalam fungsi kehidupan. Yang berikut menurut Suharjo, Clara M. Kusharto, tahun 1999, mengemukakan bahwa protein merupakan zat-zat gizi yang sangat penting karena yang paling erat hubungan kandungannya dengan proses-proses kehidupan. Nama protein berasal dari bahasa Yunani atau Grek. Protein yang berarti pertama atau yang terpenting. Seorang ahli kimia Belanda bernama Mulder mengisolasi susunan tubuh mengandung nitrogen dan menamakannya terdiri dari satu dasarnya, yaitu asam amino atau biasa disebut unit pembangunan protein. Yang ketiga, akibat kekurangan protein bagi tubuh. Karena protein memiliki banyak fungsi yang sangat penting untuk tubuh, maka tentu saja tubuh akan rentan terhadap penyakit akibat kekurangan protein yang cukup. Adapun beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan protein bisa sangat membahayakan hingga menyebabkan kematian. Berikut di antaranya adalah marmos. Kekurangan asupan energi, dan protein adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Ini merupakan salah satu bentuk gizi buruk. Kwashiorkor adalah malnutrisi karena kekurangan protein meski asupan energinya cukup. Gagal hati adalah kondisi ketika organ hati mengalami kerusakan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Penyakit ini memang bisa berkembang secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Tidak menutup kemungkinan keparahannya penyakit ini bisa berlangsung secepat, bahkan tanpa terdeteksi sebelumnya. Atas dasar itu, jenis penyakit hati ini tidak boleh dianggap sepele dan membutuhkan pengobatan medis segera sebelum beresiko mengancam nyawa. Edema. Edema adalah penumpukan cairan dalam ruangan di antara sel tubuh. Edema dapat terjadi di seluruh bagian tubuh, namun yang paling jelas terlihat pada lengan atau tungkai. Edema terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekelilingnya.
Rambut rontok. Rambut rontok terjadi akibat dari faktor keturunan, perubahan hormon, hingga kondisi medis, atau akibat dari pengobatan yang sedang dijalani oleh pengidapannya. Gangguan otak. Kerusakan otak akibat gizi kurang lebih bersifat irreversibel dibanding kerusakan otak-otak akibat obesitas. Hal ini karena obesitas terjadi lebih lambat dibandingkan dengan gizi buruk. Meski keduanya sama-sama bahaya dan mengganggu tumbuh kembang kesehatan anak. Penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bermacam-macam. Bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, dan otot jantung. Penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan lahir. Kelelahan. Perlu diketahui, kelebihan gizi merupakan kondisi di mana jumlah asupan makanan anak terlalu banyak, sehingga melampaui kebutuhan gizi hariannya. Yang keempat, akibat kelebihan protein. Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Makanan yang tinggi, proteinnya biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Diet protein tinggi yang sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan kurang beralasan. Kelebihan dapat menimbulkan masalah lain, terutama pada bayi. Kelebihan asam amino memberatkan ginjal dan hati yang harus metabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Kelebihan protein akan menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, dan demam. Ini dilihat pada bayi yang diberi susu skim atau formula dengan konsentrasi tinggi, sehingga konsumsi protein mencapai 6 kg atau BB. Batas yang dianjurkan untuk konsumsi protein adalah 2 kali angka kecukupan gizi AKG untuk protein. Yang berikut akibat terlalu banyak konsumsi protein. Dampak kelebihan protein pada tubuh. Terlalu banyak mengonsumsi protein nyata dapat menimbulkan berbagai risiko gangguan kesehatan. Berikut ini beberapa dampak akibat terlalu banyak mengkonsumsi protein, yaitu kenaikan berat badan. Kelebihan protein dalam tubuh biasanya akan disampaikan sebagai lemak. Hal ini tentunya dapat meningkatkan berat badan jika dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Yang kedua, napas tidak sedap. Terlalu banyak mengkonsumsi protein dapat membuat napas tidak sedap atau bau mulut. Hal ini bisa terjadi karena tubuh mengalami metabolisme yang dikenal sebagai ketosis sehingga memicu munculnya bahan kimia dalam tubuh yang memicu bau tidak sedap. Kamu bisa mengatasi kondisi ini dengan memperbanyak asupan air putih. Konstipasi. Kelebihan protein dapat memicu seseorang mengalami konstipasi akibat kekurangan serat. Pastikan kamu memperbanyak konsumsi air putih dan menyimbangkan pola makan yang kamu lakukan dengan memenuhi kebutuhan serat. Yang berikut, dehidrasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa atlet yang mengkonsumsi tinggi protein akan menunjukkan penurunan hidrasi tubuh. Untuk itu, jangan lupa selalu pastikan kamu mengkonsumsi air putih yang cukup agar tidak mengalami kondisi dehidrasi. Berikut, gangguan jantung. Kandungan protein banyak ditemukan pada produk daging merah dan produk dairy food lainnya. Terlalu banyak mengkonsumsi kedua jenis produk ini dapat meningkatkan risiko kelebihan protein yang memicu gangguan pada jantung. Seimbangkan pola makan untuk menurunkan risiko gangguan jantung. Kekurangan kalsium. Terlalu banyak mengkonsumsi protein dapat memicu kondisi kekurangan kalsium. Hal ini akan berkaitan langsung dengan penyakit osteoporosis. Terkadang ada beberapa orang yang ingin mendapatkan bentuk tubuh menarik dan hanya mengkonsumsi protein. Tetapi ternyata konsumsi protein yang terlalu tinggi juga
bisa menyebabkan resiko tubuh. Asupan tinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Berkurangnya jumlah kalsium dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Berikut ini adalah beberapa masalah kesehatan karena terlalu konsumsi protein, yaitu berat badan meningkat, merusak hati dan otak, meningkatkan kolesterol, kerusakan ginjal, menyebabkan dehidrasi, jumlah kalsium rendah, risiko kanker, tinggi asam urat. Yang kelima, penanggulangan kekurangan protein. Kekurangan energi protein adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Dalam arti lain, kekurangan energi protein adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kelainan patologi yang diakibatkan oleh karena defisiensi protein saja, atau protein dan energi baik secara kuantitatif atau kualitatif yang biasanya sebagai akibat atau berhubungan dengan penyakit, infeksi. Pada umumnya, KEP disebabkan oleh faktor kemiskinan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan pendamping ASI, dan pemberian makanan sesudah bayi di sapi. Pengetahuan mengenai pemeliharaan lingkungan yang sehat. Adapun program penanggulangan kekurangan energi protein, intervensi di bidang pertanian, penyediaan air minum yang aman dan senantiasa yang baik, pendidikan tentang gizi dan makanan, memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang rentan, serta pengadaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemberian makanan tambahan, pemulihan, dan bila keadaan status gizi anak belum mengalami perbaikan, maka diteruskan dengan pemberian makanan tambahan. Pada kasus-kasus kronis yang memerlukan rawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas, maka kasus dirawat inapkan, bahkan bila memerlukan rawatan lanjutan dapat dirujuk ke resut biaya rujukan sementara didapat dari biaya APBN. Terbukti sangat efektif. Oleh karena itu, hal yang sangat mungkin namun sulit diwujudkan adalah mengaktifkan kembali posyandu-posyandu terutama yang sudah tidak berjalan pada tingkat dusun. Meningkatkan variasi jenis makanan terutama yang berasal dari kebun dan ternak sendiri juga sangat efektif. Penyuluhan gizi sebaiknya diberikan pada tingkat rumah tangga untuk meningkatkan produksi sayur-sayuran berdaun hijau tua, buah-buahan berwarna kuning dan oranye, unggas, telur ikan, dan susu. Program penyuluhan gizi mengenai keberadaan produk pangan yang kaya protein dan mikronutrien di daerah setempat akan sangat efektif dan kesinambungan. Pemerintah sudah membuat program untuk menanggulangi kekurangan energi protein. Namun sampai saat ini, penanganan yang diberikan hanya mampu mengurangi sedikit penderitaan kekurangan energi protein. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan program yang diberikan oleh pemerintah belum mampu menekan jumlah kasus gizi buruk yang ada. Ketidakberhasilan penanganan dan program tersebut mungkin dikarenakan kurang tepatnya perbaikan. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi kasus kekurangan protein dapat diatasi dengan tepat, otomatis kasus kekurangan energi protein akan berkurang. Yang berikut analisis masalah. Sebagai besar bahwa gizi buruk merupakan suatu keadaan kekurangan zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari. Berbagai teori dan kajian yang telah dilakukan oleh para ahli menelah masalah gizi akan kesehatan. Status kesehatan dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, perilaku, dan faktor genetik. Misalnya,
Tak semua orang mungkin paham mengenai pedoman gizi seimbang yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari makalah yang telah dipaparkan. Dari makalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa protein sangatlah penting terutama bagi pertumbuhan. Di samping itu, protein merupakan zat utama dalam membantu tumbuh kembang anak. Sehingga apabila anak cukup asupan proteinnya, maka anak-anak tumbuh sehat, jauh dari gizi kurang dan tidak terjadinya gangguan tumbuh kembang. Selain itu, protein merupakan penghasilan energi terbesar. Dengan adanya protein dalam tubuh, maka tubuh akan merasa tetap segar. Tetapi yang harus diperhatikan asupan protein untuk tubuh haruslah seimbang. Tidak boleh kekurangan dan tidak boleh pula kelebihan, karena kelebihan atau kekurangan asupan protein dapat menimbulkan penyakit seperti kwashiorkor, marmos, dan obesitas. Oleh karena itu, diharapkan kepada pembaca untuk dapat bermanfaat apa yang telah disampaikan dalam makalah ini, guna untuk meningkatkan status gizi di masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang sehat. Saran dari makalah ini diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat memenuhi asupan protein agar dapat tumbuh dan sehat. Agar seluruh ibu-ibu memperhatikan gizi anak, terutama asupan proteinnya, agar tidak ada lagi penderitaan gizi buruk. Kepada tenaga kesehatan untuk dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tenaga gizi, terutama tentang protein. Diharapkan masyarakat ataupun pembaca mau ikut serta mengalahkan program tentang pemberantasan gizi buruk untuk mencapai Indonesia atau masyarakat. Sekian dari makalah yang saya paparkan. Terima kasih.